Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang mengangguk, tidak apa-apa, sebelum aku meninggalkan Daqi, cabut duri tanah suci pedang surgawi terlebih dahulu. Dengan cara ini, salah satu bahaya tersembunyi terbesar di hutan belantara utara dilenyapkan. Di mata dinasti Daxia, Tianlan Zongku adalah ketergantungan terbesar. Segera setelah masalah di sekte diselesaikan, Pangeran ke-8 pergi ke depan untuk menemui Su Yang secara langsung. Sebelum ini, Su Yang telah menjaga Bai Lian Sui di dalam gua. Pangeran ke-8 pernah ke sini beberapa kali dan tidak dapat melihat siapapun. Kali ini, Su Yang akhirnya gagal membiarkan Su Yang melarikan diri lagi. Saya telah melihat Yang Mulia. Saya baru saja menerima berita bahwa kehidupan Lanzong Surgawi dan Tanah Suci Pedang Surgawi sedang dalam konflik, dan ayah saya segera mengirim saya untuk membawa seseorang untuk mendukung. Benar saja, 3.000 baju besi emas bersiaga di luar sekte, tetapi waktu dukungan ini agak bergerak. Su Yang secara alami memahami bahwa dinasti tidak berani menyinggung pedang surgawi Tanah Suci. Tidak masuk akal untuk mengharapkan dukungan mereka. Tetapi sekarang mereka memiliki sikap ini, itu menunjukkan bahwa dinasti benar-benar menganggap Tianlan Zong sebagai pendukung. Ini bukan hal yang buruk, usaha Su Yang sebelumnya telah membuahkan hasil. Saya tidak tahu apakah Pangeran ke-8 datang secara pribadi, tetapi apakah Anda memiliki masalah penting? Su Yang secara langsung mengundang Pangeran ke-8 ke dalam ruangan dan bertanya dengan lugas. Ya. Saya di sini kali ini juga untuk meminta Yang Mulia menghancurkan tanah suci pedang surgawi dan sepenuhnya membersihkan bahaya tersembunyi ini untuk Daxia. Faktanya, Su Yang sedikit banyak menebak tujuan Pangeran ke-8 mendengar permintaan ini, Su Yang tampak tidak terkejut. Menghancurkan tanah suci pedang surgawi? Ini bukan masalah sederhana. Bagaimana Pangeran ke-8 berpikir aku bisa melakukannya dengan mudah? Pangeran ke-8 terkekeh, langsung mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Su Yang. Di dalam kotak ada token emas. Dengan merek ini, mulai sekarang, semua sekte pembudidaya di dinasti Daxia di bawah kendali wilayah akan tunduk pada sekte Tianlan. Dinasti tersebut akan menyediakan persediaan yang cukup untuk sekte Tianlan setiap bulan. Sederhananya, selama saat tanah suci pedang surgawi dihancurkan, garis Lanzong surgawi dapat diganti, dengan status semua rekan-rekan tahu. Su Yang mengangkat alisnya, apakah ini Pangeran ke-8? Tentu saja tidak. Itu yang dimaksud Kaisar. Jika Kaisar tidak menginstruksikan saya, bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk mengajukan permintaan seperti itu kepada Yang Mulia? Su Yang terkekeh, jika saya menyetujui permintaan ini, Pangeran ke-8, apakah Anda tidak punya ide lain? Hahaha. Yang Mulia sudah menebak pikiran saya. Memang, saya ingin pergi dengan Yang Mulia untuk membunuh pencuri itu, saya ingin tahu apakah Yang Mulia bisa. Ini sederhana. Lagi pula, di antara 3 saudara laki-lakimu, aku masih berhutang budi padamu, jadi mari kita gunakan kali ini. Sejak itu, Su Yang tidak memiliki hutang kepada ketiga saudara laki-lakimu, tetapi itu adalah dinasti Daxia Mu, aku selalu berhutang budi padaku. Pangeran ke-8 membungkuk dan memeluk Su Yang dengan upacara gurunya, latar belakang tuanmu, kamu adalah satu-satunya untuk semua generasi di wilayah ini, dan tanah suci pedang surgawi telah dihancurkan. Dinasti saya akan menggantungkan tangannya ke segala arah. Tianlan Zong dan Anda akan abadi selamanya. Simbol spiritual. Su Yang menggelengkan kepalanya, Anda tidak perlu mengikat saya dengan topi tinggi. Saya hanya memiliki satu permintaan. Ketika saya pergi, dinasti Xia Agung ada di sana, dan sekte Lan Surgawi ada di sini. Jika Anda tidak dapat melakukannya itu, aku, Su Yang, pasti akan datang ke King Cheng Murat. Kata-kata ini tidak mengancam siapapun, tetapi ekspresi hati Su Yang yang paling murni. Jangan khawatir, dinasti Daxia masih jelas tentang ini. 3 hari kemudian, sebelum Su Yang berangkat ke Tanah Suci Pedang Surgawi, dia secara pribadi datang ke istana untuk bertemu dengan Kaisar Daxia, dan membawa Pangeran ke-8 dan 3.000 baju besi emas, dan pergi ke Tanah Suci Pedang Surgawi. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Su Yang akan mengambil 8 orang tua? Saya khawatir dia akan bertemu dengan 5 orang tua. Selir kekaisaran tampak khawatir, tetapi corak Kaisar Daxia masih tenang. Ketiga putra saya masing-masing memiliki nasib dan malapetaka mereka sendiri.
Setelah pertempuran ini, kelaparan utara akan benar-benar dihilangkan. Dinasti Xia Agung saya telah abadi selama ribuan tahun. Ada Suyang dan Tian Lanzong. Sekarang, dinasti Xia besar dapat benar-benar bertahan selamanya. Mengapa tidak? Berikan juga nasib ketiga putra saya kepada pria ini yang melanjutkan nasib dinasti Xia Agung untuk diadili. 3 dari mereka, yang dapat kembali hidup-hidup dari medan perang Northern Wilderness, itu adalah yang sempurna calon untuk posisi pangeran. Su yang tidak peduli dengan perselisihan masa depan dinasti Daxia, tetapi karena kaisar bersedia membiarkan dia menjadi orang yang menilai nasib ketiga pangeran, maka dia mungkin juga menjadi penilai dengan cara melihat pangeran mana memiliki warisan. Nasib sistem. Lebih dari selusin kapal roh muncul di langit di atas pedang suci surgawi, dan awan bergelombang berguling dengan aura pembunuhan yang kuat. Segera, di tanah suci pedang surgawi, 15 orang tua Yuan Shen Realm, dengan ribuan murid perbaikan pedang, muncul pada saat yang sama, saling berhadapan di dataran 1000 mil di luar tanah suci. Ling Yao, yang berada di sebelah Suyang, dengan cepat melihat tuannya yang lebih tua, dan pangeran ke-8 juga segera fokus pada 5 tetua yang mengenakan pakaian kultivasi. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menentukan nasib terlalu banyak orang. Tian Lanzong Suyang. Monster tua dengan hanya Kirefining Realm, hehehe, saya benar-benar ingin membelah tubuh Anda dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Anda menculik murid saya Ling Yao, terlalu lancang sekarang untuk ditandai di portal dari tanah suciku lagi. Tetua agung itu bersuara dengan penuh semangat, melayang di atas seluruh awan dan langit, melewati telinga semua orang. Lancang? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kata ini. Di depanku, kamu hanya bayi kecil. Muridmu Ling Yao, mulai sekarang, diterima sebagai murid olehku. Orang tua, aku datang hari ini, begitulah untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya untuknya. Tetua tersenyum acuh tak acuh, Ling Yao Sheng adalah orang dari tanah suci saya, dan kematian adalah hantu dari tanah suci saya. Bukan giliran Anda menjadi orang luar untuk mengendalikan takdirnya. Jika Anda tidak setuju, ayo lakukan. Tetua agung itu melonjak ke langit, dan seluruh orang berubah menjadi garis bentuk pedang panjang yang panjang dan ringan dan dimasukkan ke langit. Yuan Shen menengah. Pangeran ke-8 kaget. Hanya di batas langit gua, ketika dia merasakan tekanan dari alam Yuan Shen yang kuat, dia akan memiliki rasa penindasan secara naluriah di tubuhnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman, dan rasa urgensi muncul di dalam hatinya. Demikian pula, sebagian besar prajurit lapis baja emas di belakang mereka sama, tidak mampu menahan paksaan dari tetua agung. Sampai Suyang menembak, pelangi panjang di akhir 9 hari sangat menakjubkan, membentuk cahaya kekuatan spiritual yang tak tertandingi di atas awan, menutupi semua pejuang di sisinya dan membebaskan mereka dari paksaan. Memotong. Penatua yang hebat melakukan serangan pertama dengan jari-jarinya, dan secara resmi memulai awal pertempuran yang menentukan antara Suyang dan Tanah Suci Pedang Surgawi. Anda tahu, setelah memasuki alam dewa primordial, akan ada perbedaan besar di antara setiap tahap.